NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di akhir pekan di hari Minggu. Kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Namun sebelum lanjut ke videonya, pastikan sahabat sudah subscribe, kemudian juga jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru tentang sirkuit Mandalika. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe, yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Baik, seperti biasa kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP diawali dari trek lurus sepanjang 700 meter. Seperti yang kita lihat di sini sahabat, untuk pembangunan race control terus dilakukan. Seperti yang akan kita lihat di depan, tepatnya di samping kiri trek lurus sepanjang 700 meter untuk pembangunan race control terus dikerjakan, dan sekarang sedang dilakukan pemasangan besi, pemasangan bagisting, dan juga yang kita lihat di sini sedang dilakukan pengecoran untuk lantai dasar. Sebagai tambahan informasi mungkin bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa sirkuit MotoGP Mandalika atau Mandalika International Street Circuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP di awal tahun 2022. Sebagai sirkuit jalan raya, tentunya sirkuit ini nanti bisa digunakan oleh pengendaraan umum. Maksud saya oleh pengendara umum ya, termasuk kita bisa menggunakan sirkuit ini. Tetapi tentu dengan berbagai macam persyaratan seperti dibatasinya kendaraan apa saja yang boleh melintasi di sirkuit MotoGP Mandalika. Sebagai sirkuit jalan raya, tentunya di dalam sirkuit ada fasilitas-fasilitas yang berupa portable atau bisa dibongkar pasang. Setelah sirkuit digunakan untuk balapan, nah nanti ada fasilitas yang bisa dibongkar, kemudian ketika nanti akan mengadakan balap lagi dipasang lagi. Seperti diantaranya ada yang portable dan tidak semua portable. Ada salah satunya yang portable seperti tribun, grandstand. Dan untuk saat ini ada kabar bahwa untuk pembangunan pedok pun untuk saat ini berupa portable, jadi bisa dibongkar pasang. Nanti setelah beberapa tahun kemudian baru akan dilakukan pembangunan yang permanen. Bila sahabat ingin mengetahui tentang informasinya lebih lanjut, silahkan bisa searching saja ya di berbagai macam media. Banyak sekali sekarang pemberitaan tentang bagaimana sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini dibangun. Baik sahabat, ini adalah merupakan ujung trek lurus sepanjang 700 meter, di mana di sini kita lihat untuk concrete barrier sudah banyak sekali di sini. Kemudian di sampingnya ada timbunan tanah, dan ini merupakan nantinya untuk penanaman rumput yang menyambung dari rumput yang sudah ditanam di depan, tepatnya di belokan yang pertama atau di tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Bahwa sirkuit ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan ada 6 tikungan ke kiri. Sementara yang kita lihat di sini yang berwarna hitam adalah persiapan untuk pengaspalan yang sudah dilakukan prime coating atau sudah diberikan cairan dasar pengaspalan di area run-off. Dan untuk kedepannya area run-off ini sudah dilakukan pengaspalan, namun di depan lagi yang menuju ke tikungan yang kedua belum dilakukan pengaspalan, baru sudah dilakukan frame coating. Dan mungkin hari ini
atau besok di sini akan dilakukan pengaspalan untuk bagian run off di tikungan yang pertama dan juga di pertengahan tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Dan seperti yang sahabat lihat di sini sudah hitam dan ini menandakan tinggal langsung dilakukan pengaspalan. Kemudian di samping kanannya sedang dilakukan pembuatan area curb ya. Sudah dilakukan pembetonan namun belum sampai ke tikungan yang kedua. Baik sahabat, kita langsung menuju ke tikungan yang kedua, di mana di tikungan yang kedua di sini ada pengerjaan. Setelah beberapa hari kemarin tidak ada pengerjaan di sini, terlihat ada grader di sini yang sedang melakukan pekerjaan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Dan untuk area run off-nya juga di sini di tikungan yang kedua dan juga tikungan yang ketiga masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian juga untuk area curb di sini sepertinya sudah siap-siap untuk dilakukan pemasangan bagi sting dan juga pengecoran atau pembetonan untuk pembuatan area curb. Sementara di sebelah kanan di sini, sebelah kanan inner line di sini sedang dilakukan persiapan untuk pemasangan tiang, yaitu tiang pagar pembatas antara zona dalam sirkuit dengan lintasan. Jadi seperti yang kita lihat di sini. Namun kita akan coba untuk melihat dulu ke bagian dalam di sirkuit Mandalika, dan ini bagian dalam menuju ke zona dalam sirkuit di mana di sini sedang dilakukan pembuatan badan jalan, kemudian juga sedang dilakukan penggalian untuk penyambungan drainase yang berada di depan, yaitu drainase yang ada di tikungan keempat, drainase yang cukup besar yang memotong lintasan. Jadi drainase ini bagi sahabat semua yang kebetulan belum menonton dari awal pembangunan, jadi tembus ke sisi bukit di sebelah kiri sana ya, di sebelah outer line. Kemudian kita langsung menuju ke tikungan yang kelima, sahabat. Di sini masih tetap untuk persiapan pemasangan pagar pembatas di sebelah kanan, di mana sudah dilakukan pembetonan dan penembokan. Namun untuk area gravel di sini masih belum ada pengerjaan kembali. Dan kita lihat untuk di area pas tikungan kelima di sini, di area gravelnya di sini sudah dilakukan penghamparan biotek, namun belum dilakukan penimbunan semuanya. Namun di sini kita lihat ada eskavator kecil yang sedang melakukan pengerjaan penimbunan di bagian drainase yang baru saja dilakukan penyambungan. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-6 untuk konkrit barir di sini sudah berderet, namun masih ada saja yang masih belum dilakukan pemasangan dan masih dalam tahap penempatan. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Henry Atasiki mungkin belum mengetahui tentang panjang sirkuit. Jadi sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km. Dilengkapi dengan trek lurus panjang 700 meter, ada 17 tikungan, kemudian juga dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Yaitu tunnel yang pertama tadi yang dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Sementara tunnel yang kedua yang ada di depan kita, nah ini adalah merupakan tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua yang dibangun di antara tikungan yang ke-7 dengan tikungan yang ke-8. Di mana untuk fungsi kedua tunnel tersebut adalah sama-sama untuk mobilisasi atau untuk keluar masuk para pendatang, para pengunjung, para penggemar ketika datang ke sirkuit Mandalika, dan juga difungsikan untuk pengangkutan bahan-bahan logistik untuk keperluan balapan yang berada di dalam zona sirkuit. Nah, seperti ini sahabat keadaan atau kondisi di tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sementara untuk area gravel di sini masih ada penumpukan kerikil-kerikil halus yang masih belum dilakukan penghamparan. Namun untuk tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 belum ada pengerjaan kembali. Untuk area yang diaspal di bagian kiri outer line, tepatnya di sebelah kanan outer line di sini sudah kelihatan hitam. Dan ini sudah dilakukan pengaspalan untuk beberapa hari ke belakang. Sementara untuk run off di sini lebih dulu dilakukan pengaspalan beberapa minggu ke belakang ya.
Kemudian kabar juga bagi sahabat, untuk main track atau untuk yang track yang utama akan dilakukan 3 tahap pengaspalan, dan ini baru 1 kali tahap pengaspalan atau tahap yang pertama. Dan untuk tahap yang pertama ini sudah terhubung dari tikungan pertama hingga tikungan pertama kembali atau sepanjang 4,31 km sudah terhubung. Kemudian untuk informasi pengaspalan untuk lapis kedua, saya belum mendapatkan informasi yang valid kapan akan dilakukan pengaspalan. Namun menurut rumor bahwa pengaspalan untuk lapis yang kedua nanti akan dilakukan pengaspalan setelah outer line dan inner line semua terhubung, terkoneksi dan juga sudah rapi. Kemudian area gravelnya juga sudah bisa kelihatan sempurna semua, jadi sudah beres. Apalagi untuk sistem drainasenya sudah beres, nanti baru akan dilakukan untuk tahap yang kedua. Begitu menurut berita yang didapat. Namun untuk lebih jelasnya kita nanti akan sama-sama saksikan seperti apa untuk pengaspalan tahap yang kedua. Kemudian untuk tahap yang kedua juga menurut kabar akan dilakukan 5 sesi ya. Jadi sepanjang 4,31 km itu akan dibagi 5 pengaspalannya. Namun untuk pengaspalan yang terakhir, yaitu pengaspalan ACWC nanti ya, sebagai aspal finishing atau terakhir, akan dilakukan tanpa henti sepanjang 4,31 km. Jadi dilakukan secara terus menerus alias continue tanpa henti. Dan menurut kabar juga akan dilakukan kurang lebih memakan waktu 2 kali 24 jam. Nah seperti itu sahabat. Namun untuk lebih jelasnya nanti akan bisa kita saksikan ya ke depannya. Dan untuk bulan Juli pertengahan sepertinya ini sudah harus beres untuk pengaspalan, karena homologasi ya akan ditentukan di bulan Juli. Kemudian untuk WSBK atau Superbike sahabat akan dilakukan di sirkuit Mandalika ini sudah peak ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 14 November. Kemudian untuk MotoGP yang tadinya akan diselenggarakan bulan Oktober tahun ini jadi diundur menjadi awal tahun 2022 nanti. Jadi tidak usah khawatir bagi sahabat penggemar gila MotoGP atau penggemar MotoGP, bahwa walaupun tahun ini kita tidak akan bisa menggelar balapan MotoGP, tapi kita sudah teken kontrak 5 tahun, bahkan sudah diperpanjang menjadi 10 tahun. Jadi 10 tahun kita insya Allah akan menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit jalan raya pertama di dunia ya, yang akan dijadikan sebagai balapan MotoGP. Jadi bisa dibilang kita punya sejarah baru dan pemecah rekor ya untuk tingkat dunia, bahwa kita punya sirkuit jalan raya pertama yang dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan MotoGP. Mudah-mudahan untuk pembangunan sirkuit ini bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun kita tidak bisa mendorong atau tidak bisa membantu dengan pekerjaan, dengan apapun, namun kita bisa membantu dengan doa ya. Mudah-mudahan sirkuit ini akan selesai tepat pada waktunya, sehingga kita nanti bisa menyaksikan gelaran balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita, baik melalui media elektronik maupun kita yang punya kesempatan untuk datang nonton live di sirkuit kebanggaan kita ini. Baik sahabat, ini adalah merupakan bagian inner line di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 dan sudah dilakukan pengaspalan sahabat. Kemudian untuk di depannya di sini masih dilakukan pengerjaan pemadatan dan juga perataan yang nantinya akan persiapan untuk dilakukan prem coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Lalu kemudian akan dilakukan pengaspalan kembali. Nah seperti ini, dan di tengah ini berwarna hijau dan ini dibuat taman sahabat. Nah ini taman yang nantinya akan menjadi taman dan sudah mulai dikerjakan. Ini di tengah-tengah antara tikungan ke-15, 16 dan juga tikungan yang ke-17. Kemudian kita lihat di depan di tikungan ke-15, 16 di sini masih ada pengerjaan untuk pembuatan drainase ya, kelihatan masih ada galian
Dan ini adalah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung menyentuh dengan trek lurus panjang 700 meter. Demikianlah sahabat video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.